Setiba di Italia, Jens Peter Hoek segera milik AC Milan. AC Milan akhirnya mampu mencapai kesepakatan transfer Jens Peter Hoek. Dengan Bodo Glimt dan sang pemain telah mendarat di Italia untuk menjalani tes medisnya pada Selasa 29 September. Menurut pemberitaan dari jurnalis Calcio Mercato Dani Longo, Rossoneri telah mencapai kesepakatan dengan Bodo Glimt untuk memboyong Hoek yang diperkirakan akan langsung bergabung dengan klub. Mahar transaksi diyakini berada di kisaran 5 juta euro atau setara dengan 80 miliar. Il Diavolo awalnya menawarkan 4 juta euro atau sebesar 64 miliar. Namun memutuskan untuk memenuhi permintaan klub Norwegia di tengah-tengah dengan menambahkan 1 juta euro atau 16 miliar lagi. Kini sang pemain telah mendarat di Milano untuk menjalani tes medis dan menekan kontrak di Casa Milan. Ingat 20 tahun tersebut hanya 1 pekan berlalu setelah menghadapi Milan sebagai lawan. Kini justru akan bergabung dengan mereka, ia kemungkinan akan langsung dilibatkan dalam pertandingan menyusul situasi klub saat ini dengan rentetan cedera, infeksi virus corona, dan sanksi larangan bertanding seperti yang dialami Zlatan Ibrahimovic dan Ante Rebic. Hoek telah mencari perhatian banyak pihak melalui aksi impresifnya, terutama saat ia menjebol gawang Rossoneri untuk memperkecil ketertinggalan Bodo Glimt dan mempersembahkan assist dalam gol pembuka timnya pada putaran ketiga babak kualifikasi Liga Eropa. Sebelumnya sejumlah klub juga menginginkan servisnya, namun pada akhirnya Paolo Maldini dan kawan-kawan bergerak cepat dan sukses memenangkan pemburuan. Milan raih kesepakatan dengan Lyon untuk transfer Paqueta. AC Milan dikabarkan telah meraih kesepakatan dengan Lyon terkait transfer gelandang Lucas Paqueta. Paqueta sendiri didatangkan oleh AC Milan dari Flamengo dengan bandrol sebesar 38,4 juta euro atau senilai 669,5 miliar. Harapan tinggi sempat disematkan pada Paqueta. Ia diharapkan bisa mengikuti jejak kesuksesan legenda sepak bola Milan dan timnas Brasil dahulu, Kaká. Ia sempat menunjukkan performa yang menjanjikan. Namun di musim berikutnya ia tampak kesulitan untuk bisa menampilkan performa terbaiknya. Alih-alih tampil menjadi bintang seperti harapan Milan, Paqueta tampil memble dan gagal membuktikan kualitasnya di Serie A Italia. Lucas Paqueta sebelumnya sempat menunjukkan perkembangan pada musim lalu. Sempat ada indikasi ia akan bertahan di AC Milan. Akan tetapi gosip kepergiannya tetap tak berhenti. Bahkan sempat ada kabar ia akan dilepaskan ke Fiorentina. Belakangan muncul kabar yang mengkaitkannya dengan klub Liga 1 Lyon. Kini ada kabar bahwa Paqueta sepertinya akan benar-benar pindah dari Italia ke Perancis. Pasalnya Milan disebut telah mencapai kesepakatan harga dengan Lyon. Kabar ini disepakati oleh Sky Sport Italia. Media tersebut juga mengklaim Paqueta telah berpamitan pada rekan-rekannya di Milan. Ia pun akan segera meninggalkan Milanello dalam waktu dekat. Legenda sepak bola Brasil Zico sempat angkat bicara soal alasan Lucas Paqueta yang kesulitan bersinar di AC Milan. Ia mengatakan Rossoneri tak memahami karakteristik gelandang berusia 23 tahun tersebut. Sepak bola yang berbeda, taktik yang berbeda, dan paling penting adalah kurangnya kepercayaan diri, kata Zico kepada Calcio Mercato. Percuma mengharapkan Paqueta turun ke lapangan dari bangku cadangan dan menyelamatkan tim, lanjut Zico. Ia sama sekali tak punya karakteristik seperti itu. Ketika pelatih melakukannya, itu membuat dirinya kesal dan situasi jadi lebih buruk. Tak ada kabar berapa harga yang disepakati AC Milan dengan Lyon. Namun sebelumnya ada kabar Rossoneri siap melepas Lucas Paqueta dengan bandrol sekitar 22 juta euro. Dana penjualan Paqueta rencananya akan dipakai oleh AC Milan untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Sementara bagi Lyon, kedatangannya adalah wujud antisipasi atas kepergian Houssem Aouar. Yang center dirumorkan selangkah lagi bakal merapat ke Arsenal. Sejak bergabung dengan AC Milan, Paqueta tercatat sudah tampil dalam 44 pertandingan dan hanya berhasil mencetak 1 gol serta 3 assist. Bek incarannya jadi milik Leicester City, AC Milan gigit jari. AC Milan terpaksa merelakan bek tengah yang jadi buruan mereka, Wesley Fofana, setelah Leicester City memenangkan pemburuan wonderkid berusia 19 tahun tersebut. Sukses mendatangkan sejumlah tenaga baru di lini tengah dan depan seperti Sandro Tonali dan Brahim Diaz. AC Milan mengalihkan fokus mereka di sisa bursa transfer lini belakang. Seperti diketahui, tim asuh Stefano Pioli kini tengah mengalami krisis di sektor bek tengah karena Alessio Romagnoli dan Matteo Musacchio
masih cedera. Sedangkan Leo Duarte tengah menjalani isolasi karena positif COVID-19. Akibatnya Stefano Pioli terpaksa terus-menerus memainkan Simon Kjær dan Matteo Gabbia sebagai duet palang pintu di 4 pertandingan pertama mereka di musim 2020-2021 ini. Rossoneri diketahui telah membidik sejumlah bek tengah untuk didatangkan di bursa transfer musim panas ini. Namun mereka kini terpaksa merelakan buruan utama mereka, Wesley Fofana, bek muda milik Saint Etienne. Dilansir Sky Sport, klub Liga Inggris Leicester City berhasil mengalahkan AC Milan dalam pemburuan pemain 19 tahun tersebut. The Fox and Saint Etienne telah mencapai kesepakatan yang bisa mencapai angka 30 juta pounds atau 575 miliar di masa depan. Tawaran Leicester City itu akan menjadi rekor penjualan bagi Saint Etienne dan menjadi salah satu alasan klub Liga 1 Prancis tersebut rela melepaskan wonderkid-nya di tengah pandemi corona yang mengancam kondisi finansial mereka. Wesley Fofana mulai mencuri perhatian musim lalu saat diberikan kepercayaan tampil 24 kali di musim kompetisi. Menampilkan gemilangnya membuat ia mendapatkan menit bermain lebih tinggi musim ini. Dengan sudah tampil pada 4 laga dari 5 laga yang sudah dijadikan Saint Etienne, kepindahan bek muda Prancis itu ke Liga Inggris menimbulkan dampak kurang menyenangkan bagi AC Milan. Rossoneri harus mencari nama lain untuk didatangkan ke San Siro guna menutup lubang dan lini belakang mereka sebelum bursa transfer ditutup pada 5 Oktober. AC Milan masih ingin datangkan 2 pemain lagi setelah dapatkan Hulk. AC Milan masih mengincar 2 pemain lagi setelah menyelesaikan transfer Jens Peter Hulk dari Bodo Glimt. Setelah sukses merekrut Hulk, AC Milan belum akan berhenti dalam aktivitas transfer. Dilansir dari Sempre Milan, klub masih ingin mendatangkan 2 pemain lagi. Dalam laporan itu, mereka disebut belum menyerah untuk merekrut Timo Bakayoko dari Chelsea. Meski negosiasi transfernya berjalan alot, AC Milan masih optimis mendapatkannya sebelum bursa transfer ditutup. Niatan AC Milan merekrut Bakayoko ini untuk memenuhi ambisi Stefano Pioli yang ingin memiliki kedalaman skuad di lini tengah. Jika Bakayoko datang, tim bisa dibilang gemuk gelandang karena sebelumnya berhasil merekrut Sandro Tonali. Selanjutnya, 1 pemain lagi yang ingin diboyong ke San Siro adalah bek tengah. AC Milan kini dalam krisis bek sentral karena Alessio Romagnoli, Matteo Musacchio, dan Leo Duarte tak tersedia. Otomatis hanya ada 2 nama bek tengah di skuad AC Milan, yaitu Simon Kjær dan Matteo Gabbia. Sehingga mereka gencar dirumorkan dengan beberapa nama bek tengah. Prioritas yang ingin dibeli AC Milan saat ini adalah Matija Nastasic dan Takehiro Tomiyasu dikarenakan Wesley Fofana, incaran utama Rossoneri, dipastikan akan berlabuh ke Leicester City. Incar bek Real Madrid, AC Milan minta opsi pinjaman dan patungan gaji. AC Milan meminta opsi pinjaman dan patungan gaji jika berhasil mendapatkan pemain Real Madrid, Nacho Fernandes, yang menjadi bek incaran Rossoneri. Dalam beberapa pekan ini, nama Fernandes kembali mencuat setelah menjadi bidikan Rossoneri untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan pakar transfer Liga Serie A Italia, Gianluca Di Marzio, tim besutan Stefano Pioli mengincar bek Real Madrid tersebut setelah gagal mendapatkan Wesley Fofana yang memilih bergabung dengan Leicester City. Dilansir dari laman Sempre Inter, Nacho Fernandes dianggap sebagai bek berpengalaman yang bisa membantu lini pertahanan AC Milan yang dianggap masih lemah. Cederanya 2 pemain seperti Alessio Romagnoli dan Matteo Musacchio, inkonsistensi David Calabria dan Andrea Conti, serta belum matangnya Matteo Gabbia dan Leo Duarte membuat lini pertahanan Rossoneri menjadi rapuh dan tim raksasa Liga Serie A Italia tersebut perlu memperbaikinya segera mungkin. Jika tawaran yang diajukan oleh AC Milan kepada Real Madrid berhasil, maka mereka kemungkinan juga akan meminta opsi pinjaman dan patungan gaji. Ini berarti Fernandes akan menerima gaji dari Real Madrid dan AC Milan jika kesepakatan tersebut sudah disetujui oleh kedua klub raksasa sepak bola tersebut.